Nah, customer pun harus ngerti mana buat gosen, mana buat goret. Kan sudah ada wadahnya masing-masing. Gosen mau bawa barang tuh pakai gosen, kalau mau penumpang atau orang itu pakai goret. Ya kalau mau bawa orang tuh pesan GoFood tuh beda lagi ceritanya, Bray. Sangat beda banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat brojol, jumpa lagi dengan seperti biasa, Bang Gadil mau tes kamera lagi nih. Tes kamera lagi. Sekarang saya ada di ITC Permata Hijau. Saya mau tes kamera setelah penyampaiannya tuh agak lebih baik. Ini ku tambahin lagi nih sedikit lagi. Betul apa enggak? Sekarang kita mau menuju ke Mapuri. Let's go. Ayo ikutin ya teman-teman sahabat brojol, sambil tes kamera yang ke-6 kalinya nih. Ini tes kamera yang kali kita di jalan raya dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Gue mau cerita sedikit nih. Tadi gue habis ngantar orang ke ITC Permata Hijau. Nah, kita ngomong-ngomong soal orderan nih. Orderan gosen. Itu customer sekarang pada cerdas-cerdas banget. Dia mau pesen nganter barangnya, tapi dia pesennya goret. Nah, kenapa dia nggak mau pakai gosen gitu? Pertanyaannya itu satu. Mungkin lebih murah goret daripada gosen. Makanya itu dia pakai goret. Ini sedikit buat teman-teman ojol, teman-teman travel yang main goret. Kembali kepada hati teman-teman masing-masing. Kita sebagai driver tuh jangan apa ya? Kita emang cari duit buat nafkahin anak istri bini, tapi kita harus cerdas. Kita harus cerdas jadi driver. Nah, tapi buat saya nih, buat gua, kalau ada customer dia bawa mau nganter paket atau barang itu dipakai goret, itu gua ada dua pilihan. Pertama, gua bawa dengan syarat. Kedua, gua nggak bawa tapi gua kasih tahu jangan pakai goret, harganya lebih murah. Nah, kita sebagai driver tuh harus cerdas, teman-teman. Jangan asal, ya bukannya saya ngerendahin atau apa, saya driver juga baru nih, baru setahun setengah cuy. Nah, itu sering kali gue temuin customer itu
pikirannya cerdas-cerdas banget. Mau bawa barang tapi bawanya goret. Nah, udah berapa kali gue temu selalu gue bilang seperti itu. Kenapa pakai goret, bang? Gak pakai gosen? Mereka nggak akan bilang harga murah atau harga mahal. Pasti mereka akan jawab, udah biasa kok, dibawa kok sama drivernya. Nah, kalau saya bilang, oh maaf bang, kalau saya beda bang, bukan driver biasa saya mah bang. Nah, kalau gue bilang begitu. Kenapa gitu? Ya mungkin aja ada ongkirnya yang nggak beda tipis atau yang beda. Nah itu teman-teman yang harus paham. Ya boleh lah, namanya kita cari duit, apa aja boleh dibawa, tapi jangan kebiasaan orang itu maunya yang murah tapi kita yang jalanin. Yang sebenarnya nggak ada masalah juga sih kalau mau jalanin, mau dibawa nggak ada masalah. Tapi sebagai driver kita tuh harus cerdas, jangan mau diakal-akalin sama customer. Nah customer pun harus ngerti mana buat gosen, mana buat goret. Kan sudah ada wadahnya masing-masing. Gosen mau bawa barang tuh pakai gosen, kalau mau penumpang atau orang itu pakai goret. Ya kalau mau bawa orang tuh pesan GoFood tuh beda lagi ceritanya, kira-kira sangat beda banget. Jadi gini, balik ke cerita tadi yang gua alamin, yang gua ambil 2 pilihan, gua akan bawa, tapi gua minta pengertian dari sang order. Nah, sebagai driver yang cerdas begini alasannya. Kalau dulu-dulu kan gosen itu kan kabarnya kan banyak yang terjadi, barang bawaannya tuh hilang, kadang nggak nyampe ke tangan konsumen. Itu sering terjadi dulu. Nah karena itu Gojek merilis gosen tuh saat pengambilan barang tuh difoto, saat penyelesaian barang difoto. Ada juga orang barang tuh dicatat nomor telepon kita segala macam, kita difoto pakai KTP, selfie pakai KTP segala macam tuh, ya enggak? Nah ada yang enggak catat nomor HP sama sekali, foto enggak, pokoknya dia pakai goret aja. Nah dia pakai goret tuh, dipakai aplikasi goret. Saya mau bawa barang nih, tapi ada juga yang customernya itu langsung ngomong lewat chat. Nah itu lebih bagus tuh, lebih sopan kali ya customernya. Nah tergantung lah kita yang drivernya tuh. Nah pengalaman gua itu gua datengin, kebetulan dia nggak ngomong lewat chat kalau dia mau bawa barang. Nah kita sih bukannya sombong atau sok-sokan mau cari duit, enggak. Karena mereka customer itu yang ngakalin kita, jadi kita akalin balik. Tapi akalan balik kita tuh alasan kita kuat. Nah gini ceritanya. Itu kemarin itu dapat orderan goret, tapi dia mengantar barang, disuruh bawa barang gitu. Itu kebetulan barang itu parfum minyak wangi. Seingat saya tuh di daerah Cengkareng, mau nganterin ke arah Gondrong.
arah Gondrong, kamu anterin. Nah, jadi gua datengin lah si yang order bilang, "Bang, Pak, saya mau bawa barang nih." "Oh, barang, Pak." "Iya, Pak." "Kenapa, Pak, nggak pakai gosen?" "Nggak apa-apa sih, Bang, udah biasa pakai goret, Bang." Si customer bilang gitu, gue balikin, "Iya, Bang, kalau pakai goret sama gosen tuh pasti harganya beda, Bang. Ya bisa aja harganya beda-beda tipis, atau juga beda-beda 3.000 4.000. Nama beda kan lumayan, ya enggak?" Nah, saya bukannya sombong, atau gue bukannya sombong, jadi gua akalin lah. Sebenarnya gue bukan gua akalin, sekaligus gue mau nasehatin, jangan dibiasain customer seperti itu gitu ya. Dengan ngarepin ongkir murah, ini goret buat ngantar barang. Jadi saya bilang gini, "Bang, boleh aja sih, Bang, saya bawa, tapi Abang ada pengertiannya lah," saya bilang. "Tapi kalau nggak ada ya Abang boleh cancel atau saya yang cancel," saya bilang. Nah, saya ditanya balik, "Abang mau bawa?" "Ya udah saya bawa, tapi ya udah ntar saya telepon anak buah saya nyampe di sana, ntar ditambahin," katanya. "Oke, Bang, siap, saya bawa." Nah, cuma saat itu gue nggak bilang ke si pengorder ini, gue nggak bilang, dia mungkin bosnya kali ya. Saya sampai di tujuan, gue bilang sama anak buahnya begini, "Mas, ini kan goret bukan gosen. Gue udah ngomong sama bos ente, kalau ini begini-gini goret, ini bukan gosen. Kalau gosen, kalau ini kan bawa barang, kalau bawa pakai gosen. Pakai gosen lah," aku bilang kan. Jadi si penerima agak bingung. Si penerima agak bingung. "Yaudah, ente telepon balik bos ente. Jadi begini, kalau barang tuh pakai gosen, Bang, Mas," bilang gitu kan. Nah, saya bilang gitu. "Oh gitu ya. Jadi harga itu pasti beda, Mas. Saya udah bilang sama bos ente, kalau harga ongkosnya tuh pasti mau ditambahin," katanya. Nah, saya jelasin dah ke anak buahnya. "Ini jadi begini, Mas. Ini kan barang ente, bos ente kan mesen goret, dia tapi bawa barang, seharusnya pakai gosen. Nah, kalau gosen itu udah ada sistem kepercayaan, Mas. Pengambilan itu kita wajib difoto. Nah, setelah selesai pick up di sini, saya antar tempat Mas ini diwajib difoto, Mas. Jadi kepercayaan itu yang harganya agak mahal, Mas," saya bilang. "Sang gini, barang ente nih saya bawa, saya selesaiin di titik penyelesaian, tapi nggak saya antar ke ente. Ente mau ngomong apa? Ente pasti mau lapor kan? Ente mau lapor ke Gojek lah. Otomatis saya sebagai driver, saya bilang saya nggak bawa barang dong. Saya bawa goret dengan nama si Anu. Nah, karena yang ditanya saya nggak ada bukti, gimana mau Gojek mau bertanggung jawab? Ini nggak tahu juga, kan wallahu alam. Tapi ini suatu nasihat aja buat customer, kalau barang hilang siapa yang tanggung jawab. Nah, jadi tolonglah para customer,
jangan ngajarin driver tuh yang bertindak yang akhirnya mereka tidak jujur. Sebenarnya sih barang apa yang mau dibawa tergantung. Ya kalau barangnya bernilai lumayan, ya mungkin saja mereka bisa di tengah jalan berubah pikiran. Nah saya bilang seperti itulah sama anak buahnya. Tolong ente sampein ke bos ente, jangan dibiasain pakai goret bawa barang. Karena itu udah ada prosedurnya, SOP-nya gitu kan. Sudah ada kinerja begitu. Nah, ente masih bersyukur masih bisa ketemu driver jujur seperti saya. Widih, driver jujur. Alias driver cerdas. Alias driver pinter, bukan driver kaleng-kalengan. Buat teman-teman sahabat-sahabat brojol nih, ya enggak? Jadilah driver yang cerdas. Boleh kita cari duit, apa aja boleh dibawa. Tapi yang cerdas, jangan seperti itu. Ya enggak? Jangan kita sampai diakal-akalin sama customer. Kan sudah ada aturannya masing-masing buat Goret, buat Gosen, buat GoFood, buat Gomat. Nah itulah ya sebenarnya sih kecerdasan manusia itu memang harus dipakai, ya enggak harus dijalanin ya, tapi boleh cerdas sih cerdas ya, tapi ketemu driver siapa dulu gitu kan. Nah, kalau ketemu driver saya bukan driver kaleng-kalengan. Kita di sini mencari makan anak buat istri yang halal, yang berkah. Jadi kami jangan, para driver itu jangan diajarin yang seperti itu gitu. Ya kalau ada driver yang tahu itu goret, tapi dia bawa barang dibawa, nah, itu tergantung drivernya dah. Yang penting saya udah bilangin buat teman-teman yang lain, buat sahabat-sahabat brojol, buat sahabat-sahabat ojol di mana aja, ya enggak. Untuk jadilah driver yang cerdas, jangan kita di apa ya, intinya kerjaan kita tuh dihargain lah gitu, walaupun harga pun 1.000, tapi kita alah dihargain 1.000, syukur dihargain goceng. Alhamdulillah banget kan. Woi, sore-sore gelap sekali. Ini gue udah sampai di Mall Puri. Nah, jadi ceritanya begitulah teman-teman. Ya enggak? Ini gue udah sampai di Mall Puri. Ini kebetulan agak gelap. Gelap. Gue mau. Oh, ini gelap banget ya. Teman-teman, sampai di situ dulu ya cerita saya masalah goret, masalah gosen tuh, customer yang cerdas-cerdas itu. Kita jangan pun ibaratnya kasar tuh jangan dibodoh-bodohin lah. Jadilah driver yang cerdas, ya enggak? Teman-teman jangan lupa buat di like kalau bermanfaat video saya ini, dan bantu-bantu kalau disebar sekali aja buat yang lain ada bermanfaatnya ya, berarti di share lah gitu ya enggak. Nah jangan lupa nih yang penting banget nih, pertolongannya dari teman-teman, dari sahabat brojol, tolong di subscribe ya, di bawah ini tombolnya ditekan ya. Ya bersedekah lah buat saya gitu kan, bersedekah buat non materi dengan cara menekan tombol subscribe nya ya. Oke, saya
sampai di sini dulu ya videonya. Nah, ini video tes kamera penyangga sebenarnya ini. Selamat sore. Assalamualaikum.